ada orang punya alat gadget terbaru gitu ya, paling canggih. Itu aja semangat untuk menggunakan. Ini hebat nih, kemampuannya bisa begini Allah. Orang punya mobil terbaru, dipakai terus. Ini hebat ini, kemampuannya bisa begini-begini. Itu baru makhluk yang diciptakan atau di-create gitu ya, oleh manusia yang bikin gitu. Bikin manusia itu aja udah. Bagaimana dengan kita yang seluruh onderdilnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ujung rambut, semuanya yang serba istimewa. Semua serba istimewa, bahkan tidak ada manusia yang bisa membuatnya. Belum ada orang ya jantungnya udah nggak bisa dipakai, diganti jantung buatan manusia. Nggak ada jantung buatan manusia. Ya, nggak ada. Ada jantung yang bisa dipakai kalau dicangkok, misal contoh, atau ginjal kalau dicangkok, itu juga dari manusia yang lain. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ciptaan manusia, pabrik bikin ginjal, nggak ada. Pabrik bikin mata, nggak ada. Ya, pabrik bahkan mungkin bikin kuku saja tidak ada. Nah, kalimatnya padahal itu kan biasa kalau kita pakai seujung kuku. Nah, itu kan kalimat yang untuk merendahkan atau mengecilkan. Ini aja nggak ada yang bisa menciptakan kuku, pabrik kuku. Ya, yang serupa dengan apa yang ada pada kita, yang bisa tumbuh, yang kita nggak tahu di sini ada apanya gitu, yang nggak ada jaringan listrik, nggak ada apa, tapi dia tumbuh. Yang tiap pekan kita potong di hari Jumat karena ini sunnah gitu misalkan ya. Ini aja kita nggak tahu gitu. Itulah dia. Kalau kita ini adalah sesuatu yang menakjubkan, maka kita ini adalah manusia, makhluk yang memiliki kekuatan yang Allah berikan pada kita. Maka nggak ada alasan untuk malas itu. Nggak ada alasan untuk malas. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam arahkan doanya begini. Ya, minta dijauhkan dari ajaz wal kasal, dijauhkan dari lemah dan malas. Dan yang terakhir, kita diminta untuk berlindung dari ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kita diminta untuk berlindung dari lilitan hutang dan tekanan orang. Ya. Satu paket ya. Karena biasanya tekanan orang itu datang kalau kita ngutang gitu. Ya, begitu dia nggak ngutang, ketemu sama orang bisa tegak tuh kepala. Oh. Tapi begitu dia udah jadi orang yang ngutang gitu, ketemu yang ngutangin langsung diem. Kalau perlu dia cari jalan lain. Nggak berani ketemu sama yang ngutangin. Kenapa? Karena dia belum bayar utangnya. Ketika dia nggak ada utang, ngomong bisa lantang untuk menyampaikan kebenaran. Tapi begitu dia punya hutang, mulai ada tekanan. Ya. Karena memang sumber tekanan itu ternyata yang disampaikan di hadis ini ya hutang. Orang kalau udah hutang itu udah seolah dia lagi dapat intervensi gitu kan. Ya, ini dirasakan buat mereka yang sudah pernah punya pengalaman hutang gitu. Aduh, rasanya makan nggak enak. Mau ada pertemuan nggak datang gimana, tapi kalau datang malu dengan ini. Apalagi kalau yang dia itu ngutang dari banyak orang gitu ya. Aduh, kalaupun dia punya sesuatu yang dari hutang pun itu rasanya juga udah nggak enak. Makanya sebenarnya ketika diajarkan doa min ghalabatid dain, berlindung kepada Allah dari terlilit hutang, ini sebenarnya ada isyarat juga gitu. Gimana dalam hidup itu kita menjauhilah yang namanya hutang. Ya. Ya kalau bisa itu kita hidup di atas kemampuan kita aja. Jangan saya mau itu tuh. Saya mau menikmati itu. Saya mau dapat itu. Pengen sih tapi ngutang gitu. Lebih baik udah kalau memang nggak mampu udahlah. Apa yang kita bisa aja udah. Ini diantara isyarat dari doa itu ya. Jadi ketika kita doa, ya Allah jauhkan hamba dari hutang, kalau bisa dalam hidup juga kita punya satu pedoman itu. Nggak akan mau hutang apapun kondisinya. Kadang-kadang kan kita waduh harus hutang. Kenapa? Motor udah 10 tahun nggak ganti. Yang lain udah pada ganti 3 kali, 4 kali. Padahal motor juga masih bisa dipakai. Cuman karena nggak enak, karena omongan orang akhirnya ganti. Nah karena gantinya itu nggak punya duit, ngutang. Dari ngutang itu akhirnya ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dia hidupnya tertekan, ya seolah ditekan orang, nggak punya kemerdekaan. Ya udah begitu-begitu. Nah, itu makanya kita kalau bisa sejauh mungkin lah untuk menjauhi segala sesuatu yang urusannya dengan hutang, sehingga kita tidak ditekan orang gitu ya. Sehingga kita tidak hidup ini tidak terkungkung, tidak ada lilitan kanan dan kiri. Kita mampu hidup untuk bebas, kita mampu hidup untuk merdeka, tidak murung ya. Bukan berarti hutang itu haram ya, enggak, karena ini tadi kan sahabat yang mulia cerita. Abu Umamah ini cerita radhiyallahu anhu bahwa beliau itu murung karena sedang memiliki hutang. Nah, ini juga ada isyarat juga ya sahabat ya, bahwa
para sahabat Nabi itu juga manusia biasa, bukan malaikat. Sehingga dalam kehidupan mereka itu ada momen-momen ya, di mana mereka menjalani kehidupan itu ya kemiripannya banyak dengan kita. Ada sedihnya, ada bahagianya, ya. Ada senangnya, ada susahnya, ada gembiranya, ada murungnya. Ya begitulah sahabat-sahabat yang mulia. Bahkan mereka ada yang menggadaikan tameng baju besinya, ada yang menggadaikan pedangnya untuk menjalani kehidupannya, karena mereka bukan berarti karena sahabat Nabi lalu malaikat datang untuk membagi-bagi emas setiap hari, enggak. Dan terkadang mereka ada hutangnya, dan hutangnya ini dijalani oleh mereka radhiyallahu anhum itu dengan kesedihan, dengan sedih itu bukan sedih merasa kok kecil sekali, harus menjalani dengan hutang. Artinya kesedihan ini isyarat itu bahwa sahabat Nabi itu paling tidak suka dengan hutang. Bukan nyari-nyari hutang. Ini kadang-kadang ada orang yang nyari gitu. Kenapa saya nggak ditawar-tawarin ya? Pengen banget ditawarin gitu ya. Jadi pengennya itu ngutang gitu ya. Kalau nggak ngutang hidup nggak enak katanya. Yang kita baca dari isyarat kisah ini tidak begitu. Akhirnya Nabi mengajarkan doa ya. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Dijauhkan dari segala lilitan hutang dan tekanan manusia. Dan yang menjadi poin juga dalam kajian kita pada kesempatan kali ini, ternyata doa ini mustajabah sekali. Ya, doa ini Masya Allah, tidak menunggu lama, sahabat ini langsung mendapatkan janji dari apa yang diucapkan Nabi SAW, terbebas dari hutang. Bahkan ketika berjumpa dengan Nabi setelahnya, sudah dalam kondisi bahagia, sudah dalam kondisi gembira, sudah dalam kondisi ceria gitu ya. Nah, itu yang perlu untuk kita ambil. Oleh karena itu sahabat yang dicintai Allah, mungkin kalau dalam kesempatan kali ini ada sahabat-sahabat yang serupa dengan apa yang dialami oleh sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Ansari, maka mudah-mudahan kita bisa mendapatkan satu tuntunan yang insya Allah ini akan menjadi jalan keluar buat kita. Ucapkan doa ini dengan penuh keikhlasan, penuh pemahaman. Lakukan isi dari doa ini, implementasikan dalam kehidupan kita. Maka insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemudahan pada kita untuk terbebas dari berbagai macam keburukan, termasuk di dalamnya terbebas dari lilitan hutang. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Apapun yang keluar dari lisan saya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, buang jauh-jauh. Ambil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.